Ayo Mar, kamu bunuh setan yang di tubuh Ana tuh. Soalnya kemarin aku coba dengan caraku, aku hampir mati dibuatnya, kata Tono dengan dendam membara saat ritualnya dipecundangi leak sialan ini. Iya Ton, aku juga udah banyak yang lupa untuk ritual kayak gini. Aku coba ingat-ingat bentar ya, godaku ke Tono sambil senyum. Asem sampean iki mas, mesti gitu dari dulu sama aku. Iya mas, nanti tak kasih hak sampean. Tapi nanti kalau mau pulang, kata Tono dengan kesal. Iya Ton, lagian kamu sih dari dulu suka ngerjain aku. Salah sendiri kalau sekarang ada yang bales. Iya Mas Umar ganteng, aku selama ini banyak yang salah sama mas, katanya yang memelas. Tiba-tiba suara Tono meninggi marah. Ayo mas, cepetan, tuh orang sakit jangan bercanda mulu, ntar setannya makan kita semua. Aku hanya senyum-senyum melihat tingkah Tono aslinya keluar karena kamu aku kerjain. Habis ini jangan harap bisa enak-enak kamu Ton. Aku sudah kesel kamu kerjain. Terakhir ikan tangkapanku habis dari sungai kamu tega embat semua juga. Emang teman satu ini lucu tapi super jahil. Iya Ton, sabar. Aku ambil wudhu dulu. Aku pun keluar dari rumah untuk menuju musola yang ada di depan rumahku. Selesai berwudhu, aku kembali ke tempat dudukku semula. Dalam anganku masih berandai-andai sejenak antara percaya dan tidak percaya yang barusan aku lihat tadi. Tapi itu bagus buat semangat baru bagiku, yaitu untuk memperbaiki ekonomi keluargaku yang selama ini kelewat sederhana. Tanpa berbasa-basi lagi, aku akan mencoba mengeluarkan iblis bertaring itu. Coba sekarang mas-masnya semua diam dan tenang, termasuk kamu Ton. Dan perhatikan Mbak Ana, jika ada yang berontak atau lari tolong dipegangi yang erat. Dan mas yang di pinggir kanan kiri, tolong dipegang yang kuat Mbak Ananya. Perintahku. Suasana mulai hening sejak perintahku kusampaikan ke mereka yang ada di dalam ruang tamuku. Nampak wajah semua rombongan tamu itu pada tegang. Sesaat kuawali ritual khususku, membaca doa dan beberapa mantra. Sekarang aku sudah siap segala kemungkinan yang akan terjadi karena tenaga dari Sang Ilahi sudah mulai merasuk ke dalam jiwa ini. Mulai dari sini aku akan memberikan sedikit serangan gaib dari aku yang sedikit berilmu ini. Aku duduk bersila tetap di depan Mbak Ana, dengan tangan kananku sejajar dengan ulu hatinya, berjarak 1 meteran lah. Tepat di depan baju merahnya, di tengah kancing baju itu terlihat dada gadis yang menonjol ukuran sedang, no mesum Ton. Sedang tangan kiriku tetap di atas pangkuan paha kiriku. Sesaat tangan gaibku melepaskan dari jasadnya dan mencoba menarik menyerap sesuatu kekuatan yang besar dan panas yang selama ini bersemayam di tubuh gadis bule ini. Bersamaan dengan yang aku lakukan ke Mbak Ana, mataku melihat ke depan. Samping kanan dan kiri rumahku berjajar dalam barisan yang rapi pasukan leak tersebut, dengan jumlah ribuan lengkap dengan pakaian zaman kerajaan dahulu dan senjatanya. Pengen lari rasanya waktu itu karena aku seolah mau dibantai tanpa ampun seorang rakyat jelata miskin ini. Kedatangan mereka disertai kabut hitam muncul meliak-liuk dari tanah, mulai dari dalam rumah dan halaman rumahku. Untung waktu itu sudah jam 10-an malam. Anak dan istriku sudah tidur. Di depan pasukan itu ada 2 yang memimpin, 1 laki-laki, satunya perempuan, dengan berpakaian kerajaan pula, lengkap dengan senjata tombak dan kerisnya. Wajah mereka juga terlihat memendam amarah yang sama dengan leak yang berada di tubuh si Ana. Mereka bersiap menyerang. Aku sendirian yang mencoba mencabut pimpinannya leak di tubuh Ana.
Saat itu juga aku ingat kata Tono, dan benar apa yang Tono katakan kalau situasinya begini nyawaku pertama kali akan terancam. Suasana, aura, dan suhu di ruang tamuku ikut mendadak semakin panas. Panas itu semakin cepat meninggi, disertai kabut hitam yang menebal di ruang tamuku. Terbukti kami berenam, keringat kami mulai bercucuran. Semua baju yang kami kenakan mulai basah. Padahal rumahku tanpa jendela dekat sawah pula. Para bodyguard Ane, Andi, dan Tono nampak kaget, takut dan panik akan fenomena ini. Sebelum itu anginnya semilir memenuhi ruang tamu karena rumahku khas perdesaan, banyak jendela yang masih bolong. Tidak pernah aku merasakan hawa seperti ini di rumahku. Pada saat bersamaan tangan gaibku yang sudah mencengkeram kepala leak itu dan sedikit menyerap energinya pelan-pelan, Mbak Ane yang sedari tadi duduk dengan tatapan kosong langsung menjulurkan lidahnya, disertai mata yang melotot tajam ke arahku. Kedua tangan Mbak Ane naik terangkat bersamaan, seakan seperti leak yang mau menari, serta mulutnya mengeluarkan kata-kata keras yang tak ku mengerti, seperti bahasa Jawa kuno. Saat aku melihat Mbak Ane kesakitan luar biasa dan pasukan di luar rumah mulai bergerak ke arahku untuk menyerang, aku lepas tangan gaib tadi dengan cepat. Selain aku takut nanti kalau Mbak Ane terjadi apa-apa, aku juga takut akan keselamatan nyawaku sendiri. Saat ku melihat fisiknya sudah melemah karena dimainkan bertahun-tahun oleh leak jahat ini, aku sendiri melihat pemandangan itu dalam hati nuraniku tidak tega dan sangat kasihan dengan Mbak Ane. Akhirnya ku akhiri sesi yang pertama ini dengan kegagalan, sambil memikirkan cara yang lain untuk mengeluarkan leak hitam ini. Setelah ku tarik tangan gaibku dari tubuh Mbak Ane, dia langsung tersungkur dan pingsan, tapi tetap masih dalam pegangan dua bodyguardnya itu. Mendadak ribuan pasukan dan pimpinannya menghilang dengan kabut hitamnya semua. Hawa dan aura di ruang tamuku pun berubah normal kembali seperti sedia kala. Aku agak tenang saat itu. Baringkan dulu mas, biarkan sadar dengan sendirinya, perintahku kepada dua pengawal Mbak Ane. Bagaimana mas? Tanya Andi terhadapku dengan perasaan dan sedikit ketakutan. Sabar mas, ini memang berat. Saya butuh waktu dan cara untuk mengeluarkan leak itu dari tubuh Mbak Ane. Iya mas, saya harap dapat kesembuhan dari sini mas, katanya memelas. Sabar mas, semua masih butuh proses. Kamu lihat kagak Ton yang di luar tadi? Tanyaku pelan dengan pandangan ke wajah Tono. Iya lihat mas, itu juga pasukan yang mau bunuh aku waktu ritual di rumahku dulu mas, terang Tono sambil menghapus keringat di dahinya. Persis kejadiannya kala itu yang kualami mas, hanya bedanya seketika melihat ribuan pasukan serta jenderalnya, aku langsung akhiri. Karena begini mas, aku yakin ini bukan kekuatan yang imbang dan jelas bukan tandinganku Mar. Ton, Mas Andi, kita berdoa saja dan pasrahkan semua kepada Sang Pencipta. Aku hanya bisa berusaha dan ikhtiar, kataku dengan tenang, seraya menenangkan keputusan, ketakutan, dan kepanikan Andi dan Tono. Setelah itu aku merasa kecapean yang sangat luar biasa dan badanku merasa terbakar, khususnya di kedua tanganku yang sangat panas rasanya. Langsung aku ambil air kemasan di depanku, langsung ku minum. Sisanya ku basuhkan ke tanganku yang super panas tadi. Tentunya ku bacakan doa sambil mengelus-elus tanganku. Sekilas aku melihat ke arah kiriku Mbak Ane yang mulai tersadar. Saya ada di mana Andi? Tanya Ane dengan wajah bingung sambil menegakkan badannya kembali untuk bersandar di dinding rumahku.
Mas Andi mendekat ke Mbak Ane dan meletakkan telapak tangannya di wajah putih Ane. "Kamu tidak apa-apa, Ane?" tanya Andi kepada Ane. "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, Andi," kata Ane dengan tenang sambil merapikan rambut merahnya. "Beneran, Ne? Ya sudah kalau begitu," kata Andi sambil berbalik menuju tempat duduknya semula. "Badanku kok agak enakan, Di?" kata Ane dengan tatapan matanya tertuju ke Andi. Pengakuan Andi, semenjak pertama kali kerasukan leak, badan Ane merasa sakit semua, panas, terasa berat semua dan enggak ada enak-enaknya. "Apa yang kau lakukan terhadapku, Di?" tanya Ane penasaran. "Kami habis melakukan pengobatan untukmu, Ne, dan Mas Umar ini, Ne, yang mencoba mengobatimu. Semoga kau berjodoh dengan pengobatan Mas Umar," kata Andi dengan sedikit senang dan menunjuk dengan pandangannya ke arahku. Suasana di ruang yang sebelumnya tampak tegang dan menyeramkan sudah berubah dan cair dengan pengakuan Ane karena merasa ada secercah harapan. Gadis Eropa yang sedang sakit. Raut muka wajah Ane seketika langsung memandangku dengan senyum. Spontan tangannya menyodorkan ke arahku meminta berjabat tangan dan ingin mengucapkan terima kasih dan berkenalan. "Bapak yang barusan ngobatiku?" tanya Ane pelan dan sopan. "Iya, Mbak," aku menganggukkan kepala. "Gimana, Mbak? Udah ada perubahan?" "Ada, Pak. Badanku sudah agak enakan." "Alhamdulillah." "Mas Umar, baru kali ini pengobatan model kayak Mas membawa banyak perubahan. Karena dari awal saya tahu persis kondisi Mbak Ane, Mas," kata Andi dengan serius. "Udah, Mas, biasa saja. Saya hanya mencoba, toh gagal juga," kataku merendah. "Tidak, Mas. Selama ini saya rasa dan lihat cara Mas Umar yang paling beda dan signifikan untuk perubahan Mbak Ane," kata Andi dengan nada meyakinkan. "Anggap saja kebetulan, Mas. Saya hanya berusaha kok. Masalah hasil Sang Penciptalah yang menentukan." Waktu tak terasa sudah malam dan ritual kecil sudah kuakhiri. Ane yang selama ini jadi mayat hidup sudah mulai bisa senyum dan ingatannya kembali meskipun sedikit. Suasana hangat malam itu disertai canda dan godaan Tono pada Ane, gadis bule cantik itu. Selang beberapa menit mereka berpamitan pulang dan berjanji akan kembali 1 mingguan lagi. Tak lupa aku dan Andi sang ajudan saling tukar nomor HP untuk menjaga dan memastikan kemungkinan Ane kambuh lagi, Ane bisa langsung telepon aku. Mereka pulang dan Ane hanya senyum-senyum tipis tersirat di wajahnya sambil melirik ke arahku. Tono tak lupa meninggalkan amplop yang diperoleh dari Andi yang tebal masih kuingat lumayan banyak, cukup untuk tidak kerja ke sungai 1 bulan, sesuai janji Tono. Setelah sedan hitam seri S kelas Eropa pergi dari halaman rumahku, aku menutup semua jendela dan pintu rumahku. Tapi hal aneh muncul lagi. Selang 1 jam mereka pergi semua. Aku masuk rumah, terlihat bini dan kedua anakku badannya panas semua. Mereka bertiga mengenakan selimut bersama. Aku terdiam dan memandangi mereka sejenak. Sedih rasanya. Demi menolong orang, keluargaku menjadi korban. "Bu, kenapa ibu ini?" tanyaku pada istri kesayanganku. "Anu Pak, badanku panas semua ini. Anak-anak juga tuh." Istri dan kedua anakku sudah pada pakai kompres di kepala. "Bapak beliin obat di apotik kecamatan ya, Pak?" pinta istriku. Padahal aku sudah tahu ini semua adalah efek dari hawa jahat leak tadi. Aku berpikir mulai Tono, Andi, dan bodyguardnya apa nggak ikut sakit sampai rumah. Ah, biarin.
Kalau ada apa-apa juga pasti telepon aku. Waktu itu seluruh badanku juga masih terasa panas sebenarnya. Apalah arti semua ini demi keluarga, meski sakit pun gak apa-apa, demi anak istri. Ya bu, sabar sebentar ya, bapak carikan obat dulu. Setelah membelikan obat dari pusat kecamatan, aku langsung pulang dan memberikan obat itu kepada istri dan kedua anakku. Aku ingat aura ini, dan aura ini pasti aura jahat leak tadi. Kuputuskan saat itu juga untuk ambil air dan kubacakan ayat-ayat suci serta beberapa amalan lain. Aku menyuruh semua anggota keluargaku minum dan mengoles ke beberapa bagian tubuh mereka. Sambil duduk di sebelah istriku bersandar di tembok dengan melihat kedua anakku yang kembali tidur sehabis minum obat yang kuberikan. Bu, untuk sementara waktu ibu tinggal di rumah Abah saja ya, untuk keamanan ibu dan anak-anak. Maafin bapak sudah melanggar janjiku dulu untuk tidak kembali ke dunia perdemitan, kataku pelan dengan nada penyesalan. Loh, makanya tadi malam kok bisa jadi panas semua. Jadi semalam bapak ritual lagi. Emang sampean gak sayang sama keluarga pak? Ingat pak, anak kita masih kecil-kecil, kalau ada apa-apa ibu gak sanggup kalau gak ada bapak, kata istriku agak marah dan sedih. Bukan begitu bu. Akhirnya ku jelaskan semua permasalahan yang dihadapi bule itu dan keluarganya dengan bahasa penjelasan mendayu-dayu penuh rayu dan enak didengar. Rayuan akan imbalan yang besar ku lontarkan kepada istriku yang akan ku terima jika berhasil. Jadi gitu ya pak. Kalau begitu sih nggak apa-apa sih. Tapi uangnya sekarang mana pak? Biasa emak-emak kalau tahu masalah uang mukanya berubah hijau. Apalagi masalah mau dapat uang banyak. Tahu saja kalau malam dapat uang agak banyak. Ku serahkan amplop putih itu yang masih utuh tanpa ku ambil sepeser pun. Istriku pun membuka dan memberikan beberapa lembar untuk operasionalku sehari-hari. Terima kasih bu. Sambil memasukkan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan ke dompetku. Jarang-jarang dompetku berisi uang segini banyaknya. Tapi awas pak, jangan macem-macem. Soalnya kemarin malam sempat lihat bulenya juga aku pak. Cantik orangnya ya pak, kata istriku yang kelihatan cemburu, disertai lirikan matanya tajam. Enggak lah bu, aku cuma nolong saja. Itu pun karena paksaan Tono. Lagian yang genit dan mesum kan Tono bu. Matanya saja kemarin kayak setannya Ane. Jelalatan gak jelas ke Ane. Ya sudah pak, aku percaya kok. Habis subuh nanti bapak antar ke rumah abah ya pak, pinta istriku yang penuh pengertian. Iya bu, pasti itu. Sesaat tak sadar, aku pun tertidur duduk di samping mereka yang sakit, yaitu anak istriku. Dan seketika suara azan subuh yang menendang telinga kanan kiriku untuk membangunkanku dari pulasnya aku tidur malam ini. Kondisiku sudah membaik, begitupun istri dan kedua anakku. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, aku bersiap dan berkemas untuk mengantarkan mereka ke rumah mertua. Karena rumah yang kutempati saat ini rencanaku akan kujadikan peperangan kecil dengan dunia lain. Hawa yang sejuk dan sinar mentari yang lembut khas alam perdesaan menyambutku yang sedang berpergian ke rumah mertuaku. Mentari telah membuka matanya dan memulai kehidupan di hari ini. Setelah semalam kembali bergelut dengan kegaiban lagi, sekian lama aku berhentikan dalam hidupku. Kulihat istri dan kedua anakku saat naik motor buntutku sudah membaik kondisinya seperti sedia kala. Hatiku pun ikut lega. Namun pikirku sungguh beresiko jika mereka tetap tinggal berada di rumah baruku. Kami pun datang ke rumah mertua disambut dengan tatapan sayangnya Abah. Kami pun langsung duduk berempat di ruang tamu
Sedang anak-anakku langsung bermain dengan anak tetangga sebelah. Aku dan istriku menjelaskan semua kejadian yang telah kami lewati kemarin malam kepada mertuaku. Dan syukurnya mereka memahami apa yang sedang kuhadapi. Meski aku sudah melanggar janji dengan istriku dan mertuaku. Enggak apa-apa nak, janji sampean dulu kan belum ada tujuannya untuk membantu orang lain. Kalau masalahnya separah ini, kami dan istrimu juga mendukung. Apalagi sudah menyangkut nyawa orang. Terima kasih bah atas dukungannya. Terus rencana kamu habis ini apa nak? Saya akan membicarakan hal ini sama guru dan kawan-kawan saya untuk mencari jalan keluar terbaik untuk masalah ini bah. Ya sudah nak, secepatnya kamu selesaikan masalah ini, biar tidak ada korban yang lain. Injih bah. Setelah negosiasi dan rekonsiliasi atas masalah itu dengan keluarga istriku, aku pun kembali ke rumah. Saat perjalanan pulang di tengah desa, aku kebetulan bertemu dengan Imron yang sedang duduk sendirian di pos kampling depan gang rumahnya. Wajahnya lesu dan sedih, bergelayut nampak menyelimutinya. Seketika itu juga kuhentikan laju motor bundutku tepat di sampingnya. Pron, ngapain kamu duduk-duduk di sini nggak jelas kayak orang kalah dadu? Kataku dari samping dan mengagetkannya. Mas Umar. Biasa mas, banyak masalah nih. Ngomong-ngomong dari mana mas? Dari nganter istri sama anak-anak ke mertua di desa sebelah, Pron. Mas, kemarin malam di depan rumah mas dan di jalan-jalan kok ada yang aneh ya mas? Tanya Imron penasaran. Aneh apaan, Pron? Waktu tadi malam pas aku jaga mas, sama Huda, Rizky, dan Sony, kami melihat banyak orang berpakaian adat Jawa. Kayak pasukan zaman dahulu mas, terus ada kabut-kabut gak jelas gitu mas. Banyak banget. Jelas Imron. Aduh, mampus aku. Anak buah leak semuanya memperlihatkan wujudnya semua. Bisa diusir dari kampung aku kalau gini. Gumamku dalam hati. Perasaan takut seketika memeluk jiwaku yang sedang bingung ini. Terus ada apaan lagi, Pron? Ya itu mas, kelihatan banyak orang di daerah sekitar Mas Umar tadi malam. Terus kami karena penasaran, kami berempat mau mendekat. Ya mau nanyalah mas. Tadi malam waktunya aku jaga mas. Kalau ada apa-apa kan berabe di kampung mas. Jelasnya Imron lagi. Benar juga ya, jawabku dalam hati. Waktu kita baru turun dari pos belum sampai 5 langkah, kok tiba-tiba semua orang yang banyaknya berjibun hilang semua mas. Heran aku mas, memang ada apa sih mas? Tanya Imron semakin penasaran. Saat itu juga aku langsung mengambil inisiatif. Daripada orang-orang kampung pada ribut bin kepo, Imron aku jelaskan tapi dengan syarat jangan kasih tahu warga biar tidak panik. Tidak masalah juga mereka tahu jika sama temannya ronda 3 orang kemarin. Tapi tetap aku suruh jaga mulut mereka. Oh alah, ini ulah si Tono yang kemarin bawa tamu bule ke rumah Mas Imron. Pantesan. Pasti dia bawa sial kalau kesini. Awas kamu Ton, kata Imron yang ikut kesal dengan Tono. Mas, sampean gak curiga toh? Sekarang warga sekampung ini banyak yang sakit. Masa satu rumah 4 orang sakit semua? Tanya Imron dengan wajah kesal. Masa Pron? Iya mas, tuh keluarga si Sony istrinya panas, anaknya mencret. Anak satunya lagi panas. Sony sendiri sih katanya tadi masuk angin. Aduh, kasihan mas. Mas gak ngerasa apa? Kampung kita biasanya rame. Dari tadi pagi kok sepi? Terang Imron. Istri dan anakku juga sakit mas. Badan mereka panas semua mas. Aku saja agak panas ini mas.
Makanya mas, aku di sini mas, sambil cari angin. Terang Imron lagi. Lah iya nggak tahu Imron, kan aku habis subuh udah keluar desa. Ini saja baru dari rumah mertua Pron. Oh iya bener juga mas kata sampean, jawab Imron. Waktu itu aku merasa tidak enak sama Imron dan warga di kampungku. Dikira aku yang bawa bencana, dan aku berpikir secepatnya untuk meredam aura jahat yang sudah menyebar sekampung ini. Langsung aku ambil inisiatif untuk meminta bantuan kawan-kawan pemuja sang ilahi. Pron, kamu bisa nggak malam ini kumpulin kawan-kawan sang pemuja ilahi untuk selawatan di rumahku? Ya mulai jam 10 malam lah sampai jam 12 gitu, pintaku dengan cepat. Bisa mas, memang buat acara apaan? Ya pokoknya selawatan saja Pron, tapi aku minta minimal 40 orang. Lebih dari 40 lebih bagus, pintaku serius. Beres mas, tapi jangan lupa kopi, rokok sama jajannya mas, jawab Imron dengan semangat. Iya beres itu, nanti biar Tono yang atur. Hah? Kok Tono mas? Biar dia tanggung jawab Ron. Seketika itu juga inisiatifku keluar dan langsung telepon manusia pembawa bencana ini. Tut tut tut. Telepon pertama nggak diangkat. Tut tut. Telepon kedua sama tak diangkat. Tut tut. Dalam hati awas sampai kalau 3 kali ditelepon gak diangkat, gua gak akan bantu si Ana lagi. Tut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apaan? Maaf lagi di jalan, jawab Tono disertai keributan jalanan di belakangnya. Jancuk, alasan saja kamu setan, jawabku sudah kesal. Ada apa mas, pagi-pagi kok marah-marah? Sabar mas, tanyanya dengan ketakutan dan nada meredakan amarahku. Wes, nanti malam kamu ke rumahku. Jam 10 acara sholawatan dimulai. Untuk konsumsi kamu beresin semua, kataku dengan nada tinggi dan cepat. Loh, kok mendadak banget sih mas, jawabnya heran. Udah, kamu ke rumah saja, gak usah bawel atau si Ane kamu yang urusin sendiri dah. Iya mas, iya beres, jawabnya singkat. Aku jelasin kalau kamu sudah di rumahku, terangku lagi. Oke mas, jawabnya dengan mengakhiri panggilan teleponku. Setelah memberi kabar Tono di depan Imron, aku pun langsung menuju rumah untuk siap-siap acara nanti malam. Jarum jam berputar hingga jam 7:30. Tono pun sudah sampai ke rumahku dengan mobil hitam berjuluk mobil sejuta umatnya. Aku dari tadi sudah menunggu di ruang tamu sendirian dengan wajah kesal dan bingung. Kepikiran, bingung kalau orang kampung mau protes terus usir aku karena dituduh jadi penyebab wabah satu kampung. Aku sendiri masih bingung juga, masih mencari-cari cara untuk menghadapi leak sialan si anak itu. Suasana di rumahku yang tenang saat malam hari, apalagi sehabis isya, angin pun berjalan semilir, membelai indahnya malam yang hening. Hanya hewan sawah dan kebun yang bernyanyi saling bersahutan, tiada henti sampai pagi hari. Assalamualaikum mas, ucap Tono sambil berjabat tangan dan basa-basi kepadaku. Waalaikumsalam. Setelah itu kami duduk berdua dengan suasana tegang dan rasa penasaran Tono di ruang tamuku. Tono mencoba membujukku dengan menyodorkan rokoknya kepadaku, dan kami awali dengan membakar rokok mentari asal daha untuk mencairkan suasana. Gimana mas ceritanya kok mas buat acara dadakan kayak gini? Tanyanya pelan dan penasaran.
Gini Ton, orang kampung pada sakit semua nih, gara-gara aura leak dan efek kemarin malam. Anak dan istriku pun jadi korban dodol. Terangku dengan wajah kesal. Lah, terus ngadakan acara ginian untuk apa mas? Tanya Tono berlagak bego. Gila kamu Ton, kamu mau lihat aku digebukin masa sekampung gara-gara nolong cewek bule kamu itu? Jawabku ketus. Wah wah wah, tak kusangka korbannya jadi kayak gini mas ya, kata Tono dengan geleng-geleng kepala. Makanya aku buat acara selawatan di rumah sama kawan-kawan biar cepat meredam aura negatif ini Oon. Jelasku dengan tegas.